Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika, masih dalam pembahasan tentang aritmatika sosial ya. Namun di sini pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang persentase untung dan rugi. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu gunakan masker dan jaga kebersihan diri kalian sendiri. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, di sini kompetensi dasarnya masih sama karena kita masih dalam bab aritmatika sosial, ya. Kalian diminta mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, baik penjualan, pembelian, potongan keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu untung, apa sih itu rugi, apa sih itu pembelian, apa sih itu penjualan, dan apa sih itu potongan. Nah, sekarang kita masuk dalam pokok bahasan tentang persentase untung dan persentase rugi. Oke? Nah, review kembali. Apa sih itu untung? Nah, jadi dikatakan seorang penjual dikatakan untung itu jika harga penjualan lebih tinggi daripada modal atau harga beli, di mana selisihnya antara harga penjualan dengan harga pembelian tersebut merupakan keuntungan atau kata lainnya adalah laba. Jadi kalau kalian ingin menentukan keuntungan, tinggal kalian kurangkan saja harga jual, kurangi dengan harga beli atau modal. Nah, bagaimana dengan situasi rugi? Kalau situasi rugi, yaitu proses jual beli, harga penjualannya itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan harga pembelian. Dan menentukan kerugian itu bisa kalian lakukan dengan cara kalian kurangkan harga beli atau modal dikurangkan dengan harga jual, ya. Oke, kita masuk ke persentase untung. Yang pertama, kita bahas tentang persentase untung. Bagaimana mencari persentase keuntungan? Nah, persentase keuntungan ini itu digunakan untuk mengetahui berapa sih besaran persentase keuntungannya dari suatu penjualan terhadap modal yang telah dikeluarkan. Jadi, rumusnya itu adalah PU itu adalah persentase keuntungan ya. PU di sini itu adalah persentase keuntungan. HJ itu adalah harga jual ya, dan HB adalah harga beli atau modal. Dan rumus persentase keuntungannya itu harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikali 100%, atau sama saja dengan harga jual dikurangi harga beli. Itu apa? Itu adalah untung per HB. Gitu, dikali 100%. Gitu ya. Oke. Lalu lanjut kita ke contoh soal. Nah, pertemuan sebelumnya di hari Rabu kemarin kalian sudah mencatat tentang materi tersebut. Buka kembali catatannya ya. Kita membahas tentang untung rugi, betul? Nah, ada 3 kondisi, ada 3 kasus, yaitu Pak Subur, Pak Soso, dan Pak Sarto. Di sini saya sajikan kembali. Pada kasus Pak Subur ya, tukang bubur ayam, dia mengalami keuntungan. Oke, dia mengalami keuntungan. Nah,
mengalami keuntungan sebesar berapa sih? Bisa kalian lihat sendiri di situ. Keuntungan yang diperoleh itu adalah sebesar 100.000. Gitu kan? Oke, kita bahas ya. Mungkin kalian agak lupa-lupa ingat, kita bahas. Nah, bagaimana dengan persentase keuntungan Pak Subur? Jadi diketahui, kalian buka kembali catatannya. Diketahui harga jual. Harga jual itu didapat dari mana? Dari banyaknya porsi yang telah dijual oleh Pak Subur dikalikan dengan harga per porsi. Oke, masih ingat ya? Karena di situ Pak Subur mampu menjual 110 mangkok dengan harga per porsinya itu adalah 10.000, maka tinggal kita kalikan. Pendapatan atau harga jualnya itu adalah 110 dikalikan 10.000. Berapa tuh hasilnya? Oh, ternyata 1.100.000. Nah, bagaimana dengan harga beli atau modal? Nah, modal yang telah dikeluarkan oleh Pak Subur untuk memenuhi kebutuhan penjualannya dia adalah sebesar 1.000.000 rupiah. Berarti di situ dapat kita simpulkan bahwa Pak Subur mengalami keuntungan. Kenapa? Karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Berapa sih besarnya? Berarti mencari untungnya hanya tinggal kurangkan saja harga jual dikurangi harga beli atau modal. Berapa itu? 1.100.000 dikurangi 1.000.000. Berapa untungnya? Oh, ternyata 100.000. Nah, yang kita ketahui kan hanya nominal untungnya saja. Namun kayak di sini yang kita cari adalah berapa sih persentasenya? Bentuk persennya seberapa ya? Oke, karena rumusnya dari persentase untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli, atau itu disebut dengan untung dibagi dengan harga beli, kita kalikan dengan 100% ya. Harga jual dikurangi harga beli itu adalah untung. Oke, jadi kita tidak perlu tulis lagi 1.100.000 dikurang 1.000.000 karena di sini sudah ketahuan untungnya adalah 100.000. Tinggal kalian masukkan 100.000 dibagi 1.000.000, lalu nanti kita kalikan dengan 100%. 100.000 dibagi 1.000.000 berapa ya? Oh, ternyata 0,1. Kita kalikan dengan 100%. Oh, ternyata hasilnya adalah 10.000. Gitu. Maaf, bukan 10.000, ternyata hasilnya adalah 10%. Berarti bagaimana nih kalau perkaliannya bentuknya begini? Ada yang bentuknya adalah desimal dikali 100. Jadi gini, kalau menemukan hal seperti ini ya, ada yang koma ya, ada yang koma seperti ini, coret nolnya, komanya maju. Oh, ternyata jadi 1. Terus 1 kali 10 berapa? Oh, ternyata 10%. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan persoalan seperti tadi, seperti itu menyelesaikannya. Lalu, nah, bagaimana dengan contoh lain dari persentase keuntungan? Kalau yang tadi yaitu kita mencari persentase keuntungannya. Namun di contoh yang kedua ini bagaimana nih kalau diketahui persentase untungnya? Yang kita cari adalah berapa nominal untungnya. Kebalikannya. Kalau tadi ketahui nominal untungnya, tapi kalau yang di sini nomor 2 ini, contoh nomor 2, kita cari nominal untungnya. Bisa dilihat permasalahannya. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 105% dari harga beli. Tentukan besar keuntungan Pak Dedi. Nah, persentase keuntungannya kan diketahui adalah 105%. Ya. Berarti mencari untungnya itu adalah, mohon maaf, berarti kita mencari persentase hasil keuntungan secara keseluruhan, hasil penjualannya. Ini bukan persentase keuntungan. Berarti ini adalah yang kita cari adalah harga jualnya. Adalah berapa? 105 per 100.
dikali 4 juta. Berapa tuh? Ayo. Kalikan sendiri. Oh, ternyata hasilnya adalah 4.200.000. Hasilnya adalah 4.200.000. Berarti kan diketahui di sini adalah harga jualnya adalah 4.200.000. Dengan harga belinya atau modalnya itu adalah 4 juta. Gitu. Untungnya kan tadi rumusnya apa? Harga jual dikurangi harga beli. 4.200.000 dikurangi 4 juta. Ternyata nominal keuntungan yang didapat Pak Dedi adalah 200.000 rupiah. Oke? Oke, insya Allah paham ya Neng ya. Oke, kita masuk ke persentase rugi. Kalau tadi kita sudah membahas 2 contoh soal persentase rugi, persentase untung, sekarang kita masuk persentase rugi. Apa sih itu persentase rugi? Jadi persentase rugi ya sama seperti keuntungan. Kita hanya mau mengetahui nilai persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Oke, di sini rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikalikan 100%. Gitu. Gimana nih dengan contoh soal? Nah, contoh soal yang pertama masih kita menggunakan contoh soal pada pertemuan sebelumnya ya. Di sini dari 3 kasus yang mengalami kerugian adalah Pak Soso, tukang bakso. Dengan nilai nominal ruginya itu adalah 80%. Kenapa mengalami rugi? Karena pemasukannya lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Bisa kalian lihat kondisinya? Oke, gimana sih Bu mencari persentasenya? Kalian simak di sini. Oke, sekarang yang pertama kita cari dulu harga jual. Harga jual itu sama saja dengan pendapatan. Pendapatan yang didapatkan oleh Pak Soso adalah dia dapat menjual 90 porsi. Dengan harga satu porsinya adalah Rp8.000. Jadi tinggal kalian kalikan. Banyaknya porsi yang terjual dikalikan dengan harga per porsi. Berarti 90 dikali 8.000. Berapa? 720.000. Dengan modal atau harga belinya adalah Rp800.000. Dan dikatakan, mohon maaf ini bukan untung ya, maaf sekali, ini adalah rugi. Oke, berarti ruginya itu adalah berapa? Kurangkan harga jual dikurangi harga beli. Gitu. Hasilnya adalah negatif 80.000. Nah, jadi perlu kalian perhatikan, tanda negatif di sini itu adalah hanya sebagai simbol bahwa permasalahan tersebut mengalami sebuah kerugian. Nah, nanti pada saat mencari persentase, negatifnya tidak kita pakai. Ya, negatif di sini nggak kita pakai. Gitu. Jadi di sini negatif di sini artinya adalah hanya untuk penanda saja atau simbol saja bahwa permasalahan tersebut mengalami sebuah kerugian. Oke, gimana Bu persentasenya? Persentase rumusnya tadi adalah harga beli dikurangi harga jual, yaitu dikatakan adalah rugi. Nah, berarti kan rugi tadi kan berapa? 80.000. Kita tulis 80.000. Nah, tanpa negatif. Karena negatif itu hanya sebagai simbolnya saja ya. Jadi dalam menentukan persentase tidak perlu kalian masukkan tanda negatifnya. Oke? Oke. Nah, 80.000 dibagi dengan harga beli atau modal yaitu 800.000 dikalikan dengan 100%. Oh, ternyata hasilnya adalah 0,1 dikali 100%. Sama seperti tadi, nolnya kita coret, komanya kita majuin. 1 kali 10, oh ternyata 10%. Keuntungan yang didapatkan oleh Pak Soso adalah kerugian yang didapatkan oleh Pak Soso adalah 10%. Mohon maaf, bahasa saya agak belibet ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua masih dalam
konteks persentase kerugian. Namun di sini permasalahannya berbeda ya. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Oke, harga beli. Dia harga belinya adalah 40 juta. Harga jualnya adalah 38 juta. Ingat, dia mengalami kerugian. Kenapa? Karena modal yang ia keluarkan lebih besar dibandingkan harga jualnya atau pendapatannya. Ya. Jadi di situ dikatakan adalah rugi. Harga beli ini bukan harga beli dikurangi harga jual, nih saya salah juga. Harusnya harga jual dikurangi harga beli. Berapa harga jual? Harga jual adalah 38 juta dikurangi 40 juta. Ya, 40 juta. Hasilnya adalah negatif 2 juta. Ingat kembali, tanda negatif di sini adalah sebagai simbol bahwa permasalahan tersebut mengalami kerugian. Oke, diketahui bahwa dia mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah. Dibagi dengan 40 juta yaitu harga beli dikalikan 100%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,05 dikali 100%. Oke, kita cari nih. Nolnya 1 dicoret, komanya maju. Nolnya dicoret lagi, komanya maju. Berarti sisa 5 apa? 5%. Jadi Pak Rudi itu mengalami kerugian sebesar 5%. Oke? Oke, insya Allah paham ya. Jika belum paham, ulangi terus kembali video pembelajarannya. Oke? Nah, untuk mengetahui kalian paham atau tidak tentang konsep untung rugi dan persentase untung rugi, silakan kalian kerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Di sini ada 3 latihan soal ya. Ini latihan soal pertama, ini latihan soal yang kedua, dan ini adalah latihan soal yang ketiga. Dan silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk mencatat materinya karena ulangan harian nanti tidak akan jauh-jauh dari materi yang sudah kita bahas dan latihan-latihan soal yang sudah kita bahas. Oke? Kerjakan latihannya dan jangan lupa untuk berkoordinasi lagi dengan guru mata pelajaran matematika yang mengampu di kelas kalian untuk pengiriman tugasnya seperti apa. Ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Ya, lakukan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.